Kenapa ada tempat yang tidak pernah terasa benar-benar nyaman, bahkan saat siang hari, bahkan saat ramai, seolah ada sesuatu yang tertinggal dan tidak pernah benar-benar pergi. Jangan lupa subscribe dan kirimkan ceritamu di email yang ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arga adalah siswa kelas 11 yang cukup aktif di kegiatan pramuka. Ia bukan orang yang mudah takut. Dalam banyak kegiatan malam, ia justru sering menjadi yang paling santai. Baginya, hampir semua hal bisa dijelaskan. Setidaknya, sebelum malam itu, pengumuman kegiatan kemah pramuka disampaikan sekitar 2 minggu sebelumnya. Semua siswa kelas 11 diwajibkan ikut. Lokasinya tidak jauh, bahkan di dalam area sekolah sendiri. Lapangan belakang dipilih sebagai tempat utama. Alasannya sederhana, lebih aman, lebih mudah diawasi, dan tidak perlu transportasi. Tidak ada yang benar-benar mempermasalahkan. Sebagian malah merasa lebih nyaman karena tidak perlu keluar sekolah. Sekolah itu berada di pinggiran kota di salah satu provinsi di Pulau Jawa. Di bagian belakang ada lapangan luas yang jarang digunakan. Rumputnya tidak rata. Beberapa bagian tanah terlihat lebih gelap. Dan entah kenapa, area itu terasa berbeda saat sore mulai turun. Arga pernah mendengar cerita bahwa tempat itu dulunya adalah pemakaman lama. Sebagian makam dipindahkan, sebagian tidak. Namun cerita itu hanya dianggap rumor, tidak pernah benar-benar dibahas. Hari kemah akhirnya tiba. Sore hari, siswa mulai berkumpul di lapangan belakang. Tenda didirikan satu persatu. Suasana ramai. Tawa dan suara instruksi terdengar di mana-mana. Semua terlihat normal. Namun saat matahari mulai turun, suasana perlahan berubah. Udara menjadi lebih dingin. Angin terasa berkurang. Dan suara dari luar area seperti tidak sampai ke lapangan. Perubahan itu tidak langsung terasa aneh, tapi cukup untuk membuat suasana sedikit berbeda. Setelah api unggun selesai, semua kembali ke tenda masing-masing. Lampu dimatikan. Suasana menjadi sunyi, satu persatu tertidur. Sekitar tengah malam, Arga terbangun. Bukan karena suara keras, tapi karena perasaan ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka mata perlahan, dan beberapa detik kemudian, ia mendengarnya. Langkah kaki, pelan, berjalan di antara tenda. Arga tidak langsung panik. Hal pertama yang ia pikirkan, itu adalah senior atau pembina yang sedang berkeliling. Arga membuka sedikit resleting tenda. Ia melihat sosok berjalan di antara tenda. Siluet manusia, tinggi sedang, pergerakannya lambat, masih terlihat seperti manusia biasa. Namun, beberapa detik kemudian, ia mulai menyadari sesuatu. Cara berjalan sosok itu tidak normal. Kakinya seperti tidak benar-benar melangkah, lebih seperti bergeser. Dan setiap berhenti terlalu lama, tanpa gerakan kecil apapun. Arga berkedip, dan sosok itu sudah berada lebih dekat, tanpa suara langkah di antaranya, seolah berpindah, tanpa proses. Arga melihat lebih jelas. Tubuhnya memang seperti manusia, namun wajahnya terlalu gelap, tidak memantulkan cahaya. Kepalanya sedikit menunduk, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sosok itu berhenti tepat di depan tenda Arga. Sangat dekat. Bayangannya terlihat samar di kain tenda. Tegak, diam, menghadap ke dalam. Kain tenda sedikit tertarik. Dan dalam sepersekian detik, Arga melihat wajahnya. Pucat, tidak rata. Matanya gelap, kosong.
Kain tenda sedikit tertarik, dan dalam sepersekian detik, Arga melihat wajahnya, pucat, tidak rata. Matanya gelap, kosong. Beberapa detik kemudian, Arga merasakan sesuatu di dalam tenda. Di belakangnya, sangat pelan, seperti ada pergerakan kecil di ruang yang seharusnya kosong. Semua suara berhenti, tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Namun suasana terasa jauh lebih berat, seperti ada sesuatu sangat dekat. Pagi datang, cahaya masuk, semua kembali normal. Namun satu siswa ditemukan tidak bangun. Tubuhnya dingin, tidak ada luka. Beberapa hari kemudian, Arga mengetahui cerita sebenarnya, bahwa lapangan itu dulunya adalah pemakaman lama. Sebagian makam dipindahkan saat pembangunan sekolah. Namun tidak semuanya. Masih ada bagian yang tertinggal, terkubur, tidak terlihat, namun tetap ada. Dan malam itu, yang berjalan di antara tenda bukan sedang berkeliling. Mereka hanya berada di tempatnya. Sementara manusia, tanpa sadar, berada tepat di atasnya.